Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini di mana Matius menunjukkan kepada kita semua apa yang terjadi setelah peristiwa penyeberangan yang dramatis di pagi dini hari ketika murid-murid Tuhan Yesus mengenali Yesus secara pribadi, dan untuk pertama kalinya mereka menyembah Yesus sebagai anak Allah. Jadi saudara, dalam konsep pemahaman Yahudi, anak Allah itu sama dengan Allah. Pada saat itu mereka mendarat di Genesaret. Kalau saudara melihat peta, maka saudara akan menemukan Genesaret itu adalah sebuah daerah yang sangat dekat dengan Kapernaum. Jadi tentu saja orang-orang di Genesaret telah mendengar kesaksian atau cerita tentang kesembuhan serta mujizat yang dialami oleh orang-orang yang ada di Kapernaum. Pada titik inilah kita bisa mengerti ada kuasa dalam kesaksian ataupun cerita-cerita perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat apapun, lewat pengajaran, lewat mujizat kesembuhan, tapi yang paling utama adalah lewat kehidupan Yesus sendiri. Nah, saudara perhatikan bagaimana narasi dibangun oleh Matius. Di pembacaan kita yang sebelumnya, Matius baru saja menyodorkan bagaimana murid-murid Yesus akhirnya mengenal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan itu, yang datang kepada mereka. Di pembacaan kita pada hari ini, juga Matius membawa narasi yang sama. Tapi Matius menunjukkan dari sisi yang berbeda. Di mana orang-orang di Genesaret ini mengenali Yesus karena apa yang mereka dengar dari kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita iman yang datang pada mereka. Seperti istri saya katakan, Genesaret itu berdekatan dengan Kapernaum. Jadi sangat mungkin sekali mereka mendengar banyak cerita yang membangkitkan iman mereka. Jadi waktu Yesus datang, Alkitab mengatakan, ditulis begini, ketika Yesus dikenali oleh mereka. Inilah power atau kuasa dari encounter dan kesaksian-kesaksian. Perjumpaan kita dengan Yesus dan kesaksian-kesaksian dari perjumpaan tersebut membangkitkan iman, bahkan memberikan kepada orang pengenalan-pengenalan, sehingga mereka dipersiapkan untuk berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, ketika mereka mengenali Tuhan Yesus, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu dan membawa semua orang sakit dibawa kepadanya. Kita dapat, saudaraku, mengenal seseorang lewat apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Tapi yang paling berkesan dalam pengenalan adalah pengenalan karakter yang mengubahkan persepsi kita pada pribadi seseorang. Orang-orang di Genesaret ini membawa semua orang sakit kepada Yesus karena mereka mengenal ketersediaan dan kesiapan daripada Tuhan Yesus sendiri untuk melayani semua orang yang dibawa kepadanya dengan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang full with compassion. Dia penuh dengan belas kasihan. Ayat 36 pembacaan kita tadi, saudara, secara khusus memberitahukan permohonan mereka untuk menjamah jubahnya saja. Kita dapat pastikan di sini, karena mereka telah mendengarkan kesaksian atau cerita iman dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang sepuh karena menjamah jubah Yesus. Itulah kuasa kesaksian yang telah mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam iman dan pengenalan akan anak Allah. Perhatikan narasinya lagi. Kalau orang dipersiapkan oleh kesaksian, mereka dengan mudah dapat mengenal pribadi Tuhan. Mereka dapat mudah menyambut pribadi Tuhan.
mereka dapat mudah menyambut Yesus. Matius mengatakan orang di Genesaret menyambut Yesus, merangkul Yesus begitu rupa. Bahkan mereka memohon untuk bisa menjamah jumbai jubahnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Allah yang dahsyat. Masih ingat kalau berbicara ujung jubah itu atau jumbai jubahnya? Masih ingat penglihatan yang dilihat oleh Yesaya? Yesaya berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, tinggi menjulang, dan ujung jubahnya ada di bait suci. Nah, itulah yang coba digambarkan oleh Matius di sini. Orang menyentuh ujung jubah Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat dari mengenal pribadi Tuhan. Saya mempercayai kalau kita terus bersaksi, kita terus menyampaikan kesaksian-kesaksian, cerita-cerita iman dari pengalaman pribadi kita kepada orang lain, itu akan membangkitkan orang, mempersiapkan mereka untuk menerima iman dan masuk dalam pengenalan akan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, apakah saudara sudah mengenal Tuhan secara pribadi? Atau kita hanya mengenal Dia hanya dengan pendekatan agama belaka? Saudara, mari karena kita mengenal Yesus secara pribadi, kita mau untuk menyatakan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang kesaksian pengalaman kehidupan kita bertemu dengan Tuhan, mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah baik kemarin, hari dan selama-lamanya. Tuhan, kami mau mengenal Engkau Tuhan. Dan bukan hanya mengenal Engkau secara pribadi, tapi membuat Engkau dikenal lewat kehidupan kami, lewat kesaksian, lewat pengalaman-pengalaman kami dengan Engkau Tuhan. Sebab itu, buat semua kami yang mendengarkan Morning Devotion pada hari ini, pakai hidup kami Tuhan Yesus. Pakai hidup kami jadi berkat Tuhan. Karena Engkau tidak berikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk kami memberitakan akan nama Yesus dan kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Inilah suatu kesukaan buat kami Tuhan. Untuk memberitakan karena kami mengenal Engkau secara pribadi. Bless each one of us Lord yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mau masuk hari ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.